Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Anak-anakku kelas 6 yang hebat. Bersama PGRI Tulungagung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas tahun pelajaran 2021-2022 semester 2. Kali ini kita akan membahas tema 8 Bumiku, subtema 3 Bumi, Matahari, dan Bulan. Pembelajaran 3. Ayo kita siapkan buku cerdas tangkasnya. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan membahas dua muatan, yaitu IPS dan PPKN. Baiklah, kita akan belajar IPS KD 3.1 dan 4.1. Kita akan belajar tentang letak geografis suatu negara. Letak geografis suatu negara pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan letak geografis Indonesia di sektor ekonomi. Kelebihannya, letak geografis Indonesia di bidang ekonomi antara lain adalah dapat menambah devisa negara. 2. Dapat dijadikan sebagai pusat perekonomian di antara dua samudra dan dua benua. 3. Dapat dijadikan sebagai jalur perdagangan dunia. 4. Dapat mengembangkan pariwisata lebih lanjut dalam kancah dunia dan menjadikan beberapa tempat di wilayah Indonesia sebagai destinasi pariwisata utama seperti Bali. Sedangkan kekurangannya, letak geografis Indonesia dalam bidang ekonomi antara lain bisa berpengaruh dalam terjadinya pasar gelap yang tersebar di berbagai wilayah. Adanya eksplorasi secara besar-besaran dan terjadinya persaingan global yang tidak sehat. Letak geografis Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudra. Meski dibilang strategis, tentunya letak geografis Indonesia memiliki dampak dan pengaruh yang ditimbulkan. Nah, kondisi geografis Indonesia sangat beragam. Ada yang berupa dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, dan pantai. Letak suatu daerah akan mempengaruhi profesi penduduknya. Contohnya, penduduk yang berada di dataran tinggi akan berprofesi sebagai petani perkebunan, peternak, atau pedagang hasil perkebunan dan hasil ternak. Sedangkan penduduk yang berada di dataran rendah biasanya berprofesi sebagai petani padi, petani jagung, atau kedelai, palawija, dan lain sebagainya. Sedangkan penduduk yang berada di daerah pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan, pembuat garam, atau pedagang ikan. Nah, setelah kalian mengetahui letak geografis Indonesia dengan kelebihan dan kekurangannya, ayo mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi mata pencaharian penduduk di sekitar tempat tinggalmu. Setelah itu, kita akan membahas soal-soal pada Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini. 1. Letak geografis Indonesia diapit oleh A. Dua benua dan dua lautan. B. Dua lautan, dua samudra. C. Dua samudra, dua kepulauan. D. Dua benua, dua samudra. Jawaban yang betul adalah dua benua, dua samudra. Yang kedua,
Masyarakat yang tinggal di daerah pantai biasanya bekerja sebagai nelayan. 3. Agar tercipta kehidupan yang aman, maka harus saling menghormati mata pencaharian penduduk lain. 4. Guru, dokter merupakan jenis mata pencaharian yang bergerak di bidang jasa. 5. Tuliskan kelebihan dari letak geografis Indonesia. Kelebihan letak geografis Indonesia adalah 1. Dapat menambah devisa negara. 2. Sebagai pusat perekonomian di antara 2 samudra dan 2 benua. 3. Sebagai jalur perdagangan dunia. Dan yang keempat, dapat mengembangkan pariwisata yang menarik turis asing dan domestik. Selanjutnya kita akan mempelajari muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Ayo kita pahami materi berikut ini. Upaya pemenuhan hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung pada kita sendiri. Agar hak dapat terpenuhi, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Misalnya, jika sungai di sekitar tempat tinggal kita kotor dan mengakibatkan terjadinya banjir, berarti kita sudah melalaikan kewajiban kita untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Apabila kita melaksanakan kewajiban dengan baik, maka hak untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman akan terpenuhi. Nah, untuk kegiatan muatan PPKN, ayo menuliskan usaha untuk bisa melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat agar bisa mendapatkan hak menikmati udara yang bersih. Jadi apa yang bisa kita lakukan agar bisa menikmati udara yang bersih? Tuliskan dalam kolom tersebut. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal pada Ayo Berlatih. Ada 5 soal yang akan kita bahas. 1. Polusi udara merupakan pelanggaran A. Kewajiban, B. Tugas, C. Hak, D. Amanat. Jawaban yang betul adalah pelanggaran hak. 2. Agar tidak terjadi tanah longsor, kita harus melakukan kewajiban penghijauan dan tidak menebang hutan sembarangan. 3. Bencana banjir bisa terjadi karena kita lupa melakukan kewajiban untuk membuang sampah pada tempatnya. 4. Sebelum menuntut hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban. 5. Tuliskan kewajiban yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak akan udara bersih. Kewajiban yang bisa kita lakukan adalah melakukan penghijauan, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, membuat jalur hijau, menanami lahan-lahan yang kosong dengan tumbuhan. Demikian tadi pembahasan tema 8, subtema 3, pembelajaran 3. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dan selalu berprestasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.